Ladies and gentlemen, welcome to the Entrepreneur Diaries, an inspirative talk show all about entrepreneur. And please welcome our host, Prita Kemalgani. Halo sahabat entrepreneur, jumpa lagi dengan saya Prita Kemalgani, The Entrepreneur Diaries. Acara yang selalu menghadirkan entrepreneur inspiratif dengan cerita bisnis dan kesehariannya. Sahabat entrepreneur, kali ini kita kedatangan tamu seorang entrepreneur muda yang berhasil membangun bisnis media yang baru berusia 3 tahun. Media yang dia rilis bersama kakaknya ini telah menjadi salah satu media startup terbesar di Indonesia. Siapakah dia? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Fokus dan cekatan adalah dua kata yang mewakili seorang William Utomo. Ia adalah co-founder dari IDN Media, memiliki ketekunan, kegigihan, dan kerjasama tim yang baik, membuat William dapat menjadikan IDN Media sebuah platform digital yang dipercaya sebagai suara bagi generasi milenial dan generasi Z di Indonesia. William Utomo merupakan lulusan dengan magna cum laude dari University of Southern California. Ia sempat menjadi portfolio manager di USC Marshall Undergraduate Student Investment Funds dan menjadi investment banking analyst di Cabrera Capital LLC Los Angeles pada tahun 2013. Kemudian William bersama dengan kakaknya Winston Utomo serta tim IDN Media melakukan banyak riset terhadap target pasar mereka. Sehingga dari tahun 2014 sampai saat ini, salah satu kanal berita mereka yaitu IDN Times memiliki pembaca sebanyak 60 juta setiap bulannya. Nah, itu tadi sekilas mengenai William Utomo. Halo, apa kabar William? Apa kabar? Baik. Selamat datang di Entrepreneur Diaries. Terima kasih William telah berkenan hadir. Saya tahu pasti William sibuk sekali ya dengan bisnisnya dan juga kegiatan sehari-harinya. Terima kasih sudah mengundang. Iya, William ini terkenal ya, langsung dari Surabaya dulu, terus kuliahnya di Amerika. Ya. Terus cerita dong, apa sih cita-cita William sekolahnya ke Amerika? Jadi di kalau mana? boleh cerita sedikit, saya lahir dan besar di Surabaya, di 18 Jadi, tahun. Arek Surabaya ya? Saya Surabaya. Kuliah kebetulan dikirim ke Amerika, lalu ke Los Angeles, di sana sekolah di University of Southern California. Dulu ketika sekolah di sana, karena sekolahnya business school, semua didoktrin gitu. Kalau mau jadi lulusan terbaik, ya either jadi banker atau jadi konsultan. Itu doktrin sekolahnya. Ya, karena masih muda ya kedoktrin ke sana. Setiap kali summer break selalu ngambil internship di area-area yang berputaran sekitar sana. Yeah. Gitu. Investment management, investment banking ya, dua area itu. Fast forward setelah lulus, kebetulan 2014 diajak kakak kembali ke Indonesia. Oh, dia duluan balik ya? Dulu Iya. dia sekolahnya sama-sama di USC juga? Dia di USC, dia lanjut ke Columbia di New York, terus dia lanjut ke Singapura, kerja di Google. Oh, dia kerja di Google Iya, ya. gitu. Dia kerja di terus Google. kerja di Google, pulang bikin usaha. Sebenarnya enggak, dia stay aja di Google, di Singapura, terus dia telepon, Will balik dong gitu. Ngapain gitu, mau bikin ini gitu. Riset-riset dikit, iya ya, make sense juga gitu. Akhirnya saya yang balik ke Surabaya, dia masih kerja di Google. Jadi saya bangun bentuk tim awal, dia masih di Google aja. Terus modalnya dari mana sih Will untuk bikin bisnis ini kan nggak murah? Modalnya dari gajinya Winston waktu di Google sih. Oh gitu ya, dia bisa. Kebetulan itu kerja di Singapura lumayan dapetnya dolar, setengah gajinya dikirim ke Surabaya. Nah saya yang bentuk tim awalnya, setengahnya dia pakai untuk hidup aja di sana. Oh gitu ya. Nah jadi berarti modalnya nggak terlalu besar banget ya waktu memulai awal, ini. ya. Yang penting idenya gitu ya. Ya. Idolanya William siapa? Banyak ya, kalau dari kalangan keluarga pasti orang tua itu Karena sangat. ayahnya pebisnis properti katanya ya. Ayah ibu panggilnya papi mami sih. Itu dua-dua idola. Ya. Kalau di luar sana mungkin sekarang lagi 2 tahun terakhir lagi mengidolakan Elon Musk.
which I'm sure banyak juga yang mengidolakan Elon Musk ya, karena apa yang dia bikin out of this world aja. Kayak nggak jarang lah ngelihat orang ngebangun roket, juga electric car, juga solar panel bersamaan. Tapi kenapa William memilih media yang kontennya untuk milenial? Apa karena memang masih muda atau memang sekarang lagi zamannya now? Dulu 2014 waktu kita lihat media landscape, milenial dulu bukan terms yang popular, jadi jarang orang pakai millennials. Kadang even kita ngomong millennials orang nggak paham gitu, apa artinya. Tapi 2014 karena saya waktu di luar sana sering baca media yang non konvensional, BuzzFeed, Fox Media, Refinery29, lihat Indonesia, oh ternyata belum ada gitu. Jadi awalnya coba-cobanya di sana sih. Kalau menurut William, bagaimana harusnya peran milenial agar bisa memberikan yang terbaik buat negeri ini seperti yang William lakukan? Ini kan luar biasa. Apapun bidangnya, apapun role-nya, asalkan itu bagus buat community, society, nggak peduli segede atau sekecil apapun sih, boleh 2 orang ke teman-teman sendiri, boleh ke 2 juta orang, ke 20 juta orang, harus terus dilakuin sih. Oke, sahabat entrepreneur, masih banyak loh yang kita bahas bersama William, tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Entrepreneur Diaries. You're too sexy, beautiful. Everybody wants to meet, that's why I'm still get jealous. You're so sexy, beautiful. Everybody wants to meet, that's why I'm still get jealous. Sahabat entrepreneur, kembali lagi bersama saya Prita Kemalgani di Entrepreneur Diaries. Bersama tamu kita kali ini William Utomo, co-founder IDN Media dan Chief Operating Officer idntimes.com. Oke William, kita lanjut lagi nih ngobrolnya. Pertama kali mendirikan IDN Media tuh dulu cuman punya 2 properti utama ya. Terus IDN Times dan Popbella. Nah kalau sekarang gimana? Kebetulan medianya udah ada 4 nih. Waduh, hebat ya, Will. idntimes.com, popbella.com, popmama.com, dan Yummy. Itu yang tadi untuk ibu-ibu ya, popmama.com. Bener, millennial mama. Milenial mama ya. Iya. Jadi aku udah nggak bisa dong. Bisa, kalau spiritnya masih millennial. Oh gitu ya, spiritnya yang penting Iya. ya. Oke. Nah di IDN Media sekarang ini ada IDN Community. Semua orang bisa nulis artikel dan bahkan dibayar. Itu gimana tuh, Will? Iya. Jadi awalnya mulai karena banyak surat pembaca. Jadi mereka nulis, mereka kirim email ke redaksinya kita. Boleh nggak ini dimuat? Gitu. Banyak banget yang request. Terus kita, Tapi kalau dibayar kalau udah dimuat ya? nah zaman dulu masih belum ada sistemnya sama sekali, community belum ada sama sekali. Terus kita lihat wah tulisannya actually sangat berkualitas gitu. Dibikinkanlah sistem. Kalau Gojek itu ride sharing untuk dapetin transportasi, ini harapannya untuk menghubungkan pembaca dan penulis. Mereka menulis, kalau tulisannya dibaca, kita kasih poinnya bisa diredeem menjadi uang. Oh gitu ya, bagus juga ya. Oh jadi ada apa namanya, ada poinnya ya, yang itu jadi nggak direct langsung kita kasih uang ya. Bener, karena banyak penulis di luar kota besar kayak Surabaya, Jakarta, Medan yang bertalenta, tapi mereka stay di kota tersebut. Dan kalau mereka stay di kota tersebut, mereka nggak bisa dapetin penghasilan yang lumayan layak ya untuk dalam menulis gitu. Ketika mereka menulis buat kita dan mereka bisa sebulan tambahan itu bisa dapat uang UMR, sedangkan mereka masih punya full time. Uang UMR gede dong. Bener, mereka masih punya full time jobnya. Nah, mereka start bisa make a living out of that. Nah, itu ketika kita merasa, oh ini actually ada impact orangnya nih. Iya, bagus ya. Nah, kalau gitu William butuh uang banyak dong. Kalau misalnya yang akhirnya nulis ribuan. Apa William dapat suntikan dana dari investor atau gimana? Nah, untuk nge-balance tadi, itu perannya advertiser. Gitu. Oh gitu ya, jadi bisa dipakai di situ ya untuk ini ya. Oke, nah IDN Media baru usia 3 tahun, tapi media yang udah menjadi media yang sangat diperhitungkan. Resepnya apa sih? Kalau ada orang mau bikin media lagi kayak William? Apa ya, dengerin market mau apa, lalu lihat apa yang nggak ada di market, dan value medianya kita apa gitu. Penting value-nya. Orang baru ngerasa kalau
ada manfaatnya ya. Jadi kalau kita bikin sesuatu nggak ada manfaatnya, udah deh pasti nggak jadi apa-apa ya. Berapa sih jumlah visitornya setiap bulan IDN? Kalau di total dari seluruh 4 medianya kita, mungkin tiap bulan ada 50 juta unik orang. Oh begitu, iya ya, luar biasa loh Will. Kamu gak pernah nyangka kan ini? Nggak pernah. Ya. Terus how do you feel gitu loh after all this thing gitu loh? Kaget-kaget terus ya. Jadi Begitu ya? dulu sebulan tuh saya masih inget 600.000. Itu udah kayak wah prestasi banget ya, gitu. Terus hit 1 juta, hit 10 juta, hit 20 juta itu kayak ya setiap kali ngelewatin milestone ya kaget lagi gitu. Iya. Nah, office IDN Times ada di Jakarta dan ada juga di Surabaya. Kok dibagi dua? Jadi itu sengaja Indonesia Timur dan Indonesia Barat atau gimana? Awalnya mulai di Surabaya karena kita mulainya dari Iya. Surabaya. Ada banyak orang nanya kenapa nggak pindahin ke Jakarta semua gitu. Indonesia bagian timur punya talent pool yang sangat besar. Mereka biasa punya 2 opsi, 3 opsi. Pindah ke Jakarta, pindah ke kota yang lebih dekat, which is Surabaya, atau stay di kotanya sendiri. Dan nggak semua orang pengen pindah ke Jakarta. Iya. Nah, itu kita pengen nge-capture talent pool yang seperti itu. Sayang kalau mereka stay di kota tersebut, nggak ada pekerjaan di bidang jurnalistik, terus ya udah hilang aja. Nah, that's why Iya. IDN Time boleh join ke IDN Media. Nah, sahabat entrepreneur pasti pengen tahu lebih banyak lagi tentang keseharian bisnisnya seorang William Utomo. Mari kita cari tahu lewat tayangan berikut ini. Halo pemirsa di Entrepreneur Diaries, hari ini bersama saya Maika Angelica. Saya sekarang sedang berada di kantor IDN Media dan hari ini aku mau ajak pemirsa di Entrepreneur Diaries untuk melihat keseharian dan kegiatan bisnis dari William Utomo selaku Chief Operating Officer dari IDN Media. Yuk lihat keseruannya. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat perlu bagi kita untuk membaca berita agar mengetahui hal-hal apa saja yang terjadi di sekitar kita. Penyedia layanan berita pastinya harus mengikuti perkembangan zaman yang sudah sangat jarang menggunakan media cetak. Seperti William Utomo dan kakaknya Winston Utomo mendirikan IDN Media pada 8 Juni 2014, yaitu sebuah multi-platform media digital yang ditunjukkan untuk milenial dan generasi Z di Indonesia. Memiliki lebih dari 60 juta pembaca per bulannya, IDN Media tidak hanya memiliki konten berita saja, namun juga terdapat konten hiburan lainnya seperti popbella.com, IDN TV, sebuah agensi digital yaitu IDN Creative, event organizer yaitu IDN Event, dan ada juga creator marketing agency yang tergabung dalam IDN Creator Network. IDN Media memiliki tujuan utama yaitu menjadi perusahaan media untuk masa depan. Nah itu dia pemirsa tadi kegiatan yang ada di kantor IDN Media. Dan sekarang kita kembali lagi ke studio bersama Ibu Prita Kemalgani. Nah itu dia sekilas mengenai William Utomo. Ideal banget ya, masih muda dan sukses di bisnis startup. Kita lanjut lagi ngobrol dengan William. Nah William, menurut William seberapa penting sih tujuan dari sebuah bisnis perusahaan? Tadi William tadi value-nya, terus kemudian useful-nya, tapi ada lagi nggak? Value itu yang membentuk culture yang membentuk orang yang bakal join di dalamnya. Jadi value sangat penting. Misalkan di IDN kita ada 7 pilar gitu. Beberapa diantaranya misalkan diversity is beautiful, anti-stereotyping, anti-bullying. Ketika itu membentuk culture di dalam perusahaannya, culture di dalam media dan konten yang dihasilkan. Jadi dia waktu menulis juga mikir ya, nggak bullying orang gitu ya. Yeah. Karena kadang-kadang bullying is not really coming from your word, but can be from your writing kan? Iya, formnya banyak banget. Nah, apa makna diversity menurut William? Indonesia kan negara yang sangat unik ya. Selain archipelago, sukunya tuh banyak banget, bahasanya banyak banget, beliefnya banyak banget, dan mereka percaya ke local belief semuanya. Agamanya juga semua banyak. Jadi nggak seperti negara Jepang atau South Korea yang homogeneous gitu, satu etnik satu belief gitu, enak gampang nyatuinnya. Indonesia susah banget.
Tapi itu indahnya Indonesia. Jadi colorful ya. Dan kalau itu nggak dirawat, nggak dipromosikan terus, nggak di empower, yang sebenarnya bisa jadi senjata kita untuk maju, malah jadi senjata buat ngancurin sendiri. Jadi jangan sampai itu terjadi sih. Ya. Nah kalau menurut William, apakah karena diversity itu membuat orang Indonesia ini jadi pada kreatif? Kayak William dan Winston ini luar biasa kreatif gitu ya. Buat startup 3 tahun yang lalu bisa sampai 50 juta visitor per bulan. Kalau ini nggak sesuatu banget, orang pasti nggak mau dong ya. Nah, patut dong William ini jadi contoh ya. Semoga banyak deh anak muda yang termotivasi oleh William. Nah, sahabat entrepreneur, kita udah diskusi banyak soal bisnis, berarti tinggal main game nih. Nah, William siap? Jangan kemana-mana, tetap di Entrepreneur's Diary. Hati yang kan manis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tak ada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Sahabat entrepreneur, kembali lagi bersama saya Prita Kemalgani dan tamu kita William Utomo, co-founder dari IDN Media dan Chief Operating Officer of idntimes.com. Nah, jadi saya akan tantang William untuk membacakan peribahasa. Tapi ada yang beda nih, William harus baca setiap kata dalam peribahasa ini dengan terbalik. Oke. Oke. Misalnya kalau ada kata aku, maka William harus baca jadi uka. Nah, gampang kan? Nah, kita mulai sekarang ya. Siap Ya. William ya? Oke. Air susu dibalas dengan air tuba. Ria usus, salabit, nakden, ria abut. Yeah. Nah, yang kedua, tong kosong nyaring bunyinya. Genosok, genirain, ainip, nup. Oke. Bagai makan buah si malakama. Iagap, nakam, haup, amakalas, amis. Hebat. Hidup segan, mati pun tak mau. Pudih, nages, hitam, kat, wam. Ya. Nah, aplaus buat William. Ya, karena kita sekarang sudah main game, sekarang saatnya 1 minute tips of being an entrepreneur. Sebutkan dong 3 poin terpenting menurut William menjadi seorang entrepreneur. Apa aja yang harus dimiliki? Mungkin ada pengen sharing sedikit 3 tips Ya. on how to be entrepreneur. Satu, value yang dimilikin harus jelas. Jadi prinsipalnya dari awal udah harus jelas dan jangan berubah nih waktu jalan ke depan. Karena ada challenging juga ya. Ada temptating lainnya untuk berubah ya. Benar. Harus juga tahu dan sadar akan product market fit. Jadi barang atau jasa yang dibuat harus di-value oleh orang lain sehingga orang lain mau beli. Kalau itu terjadi, baru terjadi sustainable business sih. Dan yang pasti have a very strong team. Karena kita harus tahu limit kita sebagai individu di mana, kita harus tahu strength orang lain di mana. Kalau kita gabungkan, ya niscaya bisa berjalan dengan baik. Wah, bagus dari kata-kata niscaya gitu ya. Nah, jadi tadi kalau bisa dirangkum, selain tadi teamwork, terus kemudian value-nya, dan terus Product kemudian yang market kedua fit. yang product market value-nya harus tahu. Nah, William sudah menjadi sangat sukses dan begitu menjadi banyak impian anak muda sekarang. Nah, William masih punya wish nggak? Keinginan apa yang belum tercapai? So, bisa nggak William share sama kita semua, seorang William Utomo, apa sih wish list-nya? Karena goal dari IDN Media pengen jadi the voice of millennials Gen Z. Ya. Jadi itu tetap menjadi goalnya kita sih, karena kita masih merasa belum. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, pengen semua orang hidup bahagia, sehat selalu. Sejahtera semuanya ya. Ya bagus sekali cita-citanya ya. Nah, wah kerja terus nih wishlist-nya William. Dan saya doakan semoga terwujud dan tambah sukses ADN News-nya.
Dan terima kasih ya William sudah hadir di sini Iya. sharing dan main game bersama saya. Dan juga terima kasih tadi tips-tipsnya yang oke banget. Dan semoga William selalu sukses dan lancar bisnisnya. Terima Dan kasih. juga akan banyak William Utomo lainnya di sana yang akan bisa mencapai sukses seperti William. Nah, ya kalau yang pengen cari tahu lebih detail tentang bisnisnya William, bisa dilihat di mana? Bisa cek langsung idntimes.com, ada di Instagram, ada di Line, ada di Facebook, semuanya sih. Nah, tuh jangan lupa sahabat entrepreneur untuk follow juga dan subscribe LXPR Jakarta dan subscribe di YouTube-nya juga. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara William. Sekarang saatnya saya Prita Kemalgani pamit undur diri. Demikian sahabat entrepreneur episode kali ini. See you. This is the Entrepreneur Diary. It's time for you to start your own diary. Never am I trading love for miracles. I never wanna put my heart on the line, but swimming in your water is something spiritual. I'm born again every time you spend the night. 'Cause the gate takes me to paradise. 'Cause the gate takes me to paradise on the shore. Yeah. 'Cause you make me feel like I've been like that forever. For to love, for to love. Yeah, you make me feel like I've been like that forever. For to love, for to love. You bring me to my knees, you make me testify. You can make a sinner change his way. Open up your gates, 'cause I can't wait to see the light. And rather you whisper, I wanna say, 'cause the gate takes me to paradise. 'Cause the gate takes me to paradise on the shore. Yeah. 'Cause you make me feel like I've been like that forever. For to love, for to love. Yeah, you make me feel like I've been like that forever. For to love, for to love. Yeah. Can I just stay here? Spend the rest of my day. Yeah. Can I just stay here? Spend the rest of my day. 'Cause you make me feel like I've been like that forever. For to love, yeah, you make me feel like